Sebelum masuk, kita harus pahami beberapa hal yang merupakan satu hakikat, satu hal nyata. Awalan, anna tawassula huwa ahadu turuqid du'a. Itu harus dipahami bahwa tawassul itu adalah salah satu cara berdoa. Banyak cara berdoa. Di antara sekian banyak cara berdoa yaitu tawassul. Tidak harus dengan tawassul, tidak harus. Anda mau langsung maka. Anda mau tawassul, itu salah satu cara berdoa. Jadi bebas. Yang tidak mau tawassul, maka Anda dengan dalilnya, dengan argumennya, silakan. Dan yang tawassul juga punya dalil, punya argumen. Wababun min abwabit tawajjuhi ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan tawassul itu merupakan satu pintu dari beberapa pintu tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk berdoa, untuk bertawajjuh kepada Allah tidak harus dengan tawassul. Bertawassul ya maka boleh. Fal maqsudul asli al haqiqi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituju dalam tawassul itu, yang dituju hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam yang bertawassul berarti doanya kepada siapa? Kepada Allah. Hakikat tawassul adalah doa. Doa itu kepada Gusti Allah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Boleh tanyakan kepada umat Islam yang tawassul. Anda tawassul itu mintanya kepada siapa? Pasti jawabnya kepada Gusti Allah. Tidak minta kepada Nabi, tidak minta kepada ahli barzakh, tidak. Terbukti dalam takbirnya, dalam kalimatnya, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika. As'aluka, Gusti, kami mohon kepada Gusti. Mereka hilangkan itu. Ketika ada embel-embel binabika, geger, syirik, itu kau syirik. Itu minta kepada makam, minta kepada makhluk, langsung kepada Allah. Ini yang tawassul mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma inni as'aluka, kepada Allah. Wal mutawassalu bihi, dan yang ditawassuli dengannya. Di sini Nabi, contoh Nabi mutawassal. Kita yang berdoa mutawassil. Ya, Allah itu mutawassal, yang ditawassuli, yang dituju. Mutawassal bihi Rasul atau para aulia, para sholihin. Nah, wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun. Yang kita bertawassul dengannya, contoh Nabi, kita doa minta kepada Allah berkat Nabi tadi, Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah, bibarakati Nabi. Kenapa
pakai bibarakati. Udahlah langsung aja Rabbi faghfirli dzunubi. Ya Anda mau langsung silahkan. Saya lebih yakin, lebih mantap ketika minta ampunan dosa kepada Allah dengan berkat Nabi. Itu saya lebih yakin. Ya, tergantung keyakinan. Yang penting ada ajaran di dalam syariat, dalam agama. Dan alhamdulillah tawassul diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Jadi fal mutawassal bihi innama wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Untuk taqarrub ini hanya wasilah, penghubung, penyambung antara kita dengan Allah. Kenapa tidak langsung? Oh langsung bisa. Cuman saya yakin doa kepada Allah lewat Nabi itu akan lebih diterima, lebih cepat. Ya. Wa man ya'taqada ghaira dzalika, dan siapa orang yang meyakini selain hal itu di atas, hal tersebut di atas. Jadi siapa yang meyakini bahwa kita berdoa mintanya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, itu salah. Atau kita berdoa meyakini bahwa yang memberi dan yang mengijabah itu adalah makhluk yang ditawassul, nabi, wali, ulama, salihin. Nah, kalau kita yakin dalam hati bahwa yang memberikan ijabah adalah makhluk, faqad asyraka, maka berarti benar-benar telah melakukan kemusyrikan. Artinya apa? Kita jelas, beliau Sayyidil Wali Abu Yazid Muhammad menjelaskan, kita juga yakin bahwa siapapun orangnya yang meyakini bahwa orang yang ditawasuli itu yang memberikan ijabah, kita yakin orang itu musyrik. Karena mukmin muslim yakin bahwa semua makhluk, siapapun orangnya, sekalipun Nabi Muhammad, tidak bisa memberikan apa-apa. La yadurru wa la yanfa'u illa biiznillah. Kalau tidak pakai biiznillah, berarti mensejajarkan, menyekutukan makhluk dengan khaliq. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, annal mutawassilah, bahwa orang yang doa dengan memakai tawassul, ma tawassala bihadhil wasitati, tidak bertawassul dengan wasitah, dengan wasilah, penghubung. Contoh Nabi, kita minta kepada Allah, bertawassul lewat Nabi. Nah, kita yang bertawassul lewat Nabi itu tidak melakukan tawassul illa limahabbatihi, kecuali karena kecintaan orang yang tawassul kepada yang ditawassuli. Di sini Nabi, saya tanya, Anda tadi katakan Rabbi faghfirli dzunubi, barakatin hadi, berkatin Nabi Muhammad. Kenapa pakai berkatin Nabi? Karena kami cinta kepada Nabi. Tidak mungkin ada orang tawassul dengan seseorang, apakah itu Nabi, atau itu wali, atau itu salihin. Tidak mungkin seseorang bertawassul lewat ini kecuali dia mencintai orang tersebut. Illa li mahabbatihi laha wasitah wa'tiqadi, dan karena keyakinannya Allah subhanahu wa ta'ala
yuhibbuha, yuhibbul wasitah. Ini salah satu. Orang yang bertawassul itu yakin bahwa yang ditawassuli itu dicintai oleh orang tersebut, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada yang ditawassuli. Contoh di sini Nabi. Kita bertawassul, doa kepada Allah dengan bertawassul pada Nabi. Kenapa Anda tawassul? Jawabnya satu di antara dua, atau mungkin dua-duanya. Saya bertawassul dengan Nabi karena saya cinta kepada Nabi. Kalau orang tidak cinta, tidak mungkin bertawassul. Contoh, Anda pernah dengar satu nama, Yazid bin Muawiyah, yang sudah Anda paham kiprahnya dalam sejarah. Ada tidak Muslim berdoa kepada Allah, Allahumma Gusti bibarakati Yazid? Gak ada. Kenapa? Karena tidak ada orang suka sama Yazid. Kenapa? Yazid tukang bantai, tukang jaga, ya, sikir. Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, ketika nyebut nama Yazid, ada sikir, khimir, tukang mabok, tukang minum khamr. Masa iya ada orang mau doa rasulnya dengan Yazid? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak akan cinta. Yang tawassul dengan Nabi karena cinta kepada Nabi. Atau Anda jamaah yang sering ziarah wali songo, kenapa Anda keliling dan bertawassul dengan beliau, dengan Sunan Gunung Jati, dengan Sunan Kudus, dengan Sunan. Kenapa Anda tawassul dengan mereka? Karena cinta. Atau saya yakin bahwa beliau-beliau adalah orang yang dicinta oleh Gusti Allah. Dan yang namanya cinta, apakah kecintaan saya kepada orang-orang tersebut atau kecintaan Allah kepada beliau-beliau? Cinta itu adalah fi'lul qalbi, amalul qalbi. Cinta itu adalah amal. Amalnya apa? Amalnya hati. Ada amal qalb, ada amal jawareh. Dua-duanya amal. Ini dijadikan catatan. Walau dhahara khilafu dzalika, seandainya seumpama nampak hal yang berbeda dengan hal itu, artinya seandainya orang yang tawassul itu membenci atau tidak cinta kepada orang tersebut, lakana ab'adun nas anha, pasti orang yang tawassul itu orang yang paling jauh dari yang ditawassuli. Contoh, Fir'aun, Haman. Ada tidak yang tawassul dengan Fir'aun? Tidak ada. Kenapa? Ya Gusti Allah benci dengan Fir'aun. Ada tidak yang tawassul dengan Abu Lahab? Tidak ada. Kenapa? Allah benci dengan Abu Lahab. Subhanallah. Ya. Jadi seandainya orang yang tawassul tidak cinta kepada beliau yang ditawassuli, atau Allah benci kepada orang tersebut, lakana ab'adan nas anha wa asyaddun nas karahatan laha, pasti orang yang tawassul jauh dan tidak akan suka itu. Tsalisan, yang ketiga, annal mutawassila, sesungguhnya orang yang bertawassul, law i'taqada, seumpama meyakini orang yang tawassul, anna man tawassala bihi ilallahi, bahwa orang yang ditawassuli, orang yang dijadikan wasilah
yang bertawassul dengannya ilallah kepada Allah itu yanfa'u wa yadurru bi nafsihi, bisa memberikan manfaat. Contoh, Nabi kita minta kepada Allah, ya Allah as'aluka biha nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antashfiyani, ya Allah berikan hamba kesembuhan Gusti berkat Nabi. Sekarang yang ngasih kesembuh siapa? Allah. Kalau ada yang meyakini bahwa yang memberikan sembuh itu adalah makhluk, apakah itu nabi, wali, ulama, binafsihi, dengan dirinya sendiri, artinya tidak ada izin dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, atau meyakini bahwa orang yang ditawasuli sama dengan Allah bisa melakukan apa yang menjadi hak prioritas Allah. Rizki, contoh rizki, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat Nabi, berkat wali, ya Allah Allahumma wassi' arzakana bi barakatin Nabi. Yang ngasih kelonggaran rezeki siapa? Kalau meyakini Nabi, oh yang ngasih rezeki Nabi, yang bikin lancar usaha ini loh siapa? Wali atau Syekh Syarif berangkat malam Jumat Kliwon kemana? Ke Gunung Jati, berangkat Muharram Asyura berangkat ke Pamijahan, sendiri dan segala macam istighosa. Dalam hati apa yang Anda yakini? Oh, saya alhamdulillah, ya usaha saya lancar. Yang lancar ke ini sahibul maqam. Awas. Anda meyakini dalam hati bahwa makhluk itu bisa melakukan seperti apa yang menjadi hak prioritas Allah, maka faqad asyraka, berarti dia telah syirik. Yadurru yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislullah au dunahu, atau di bawahnya Allah, artinya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini berarti orang tersebut telah melakukan kemusyrikan. Dan alhamdulillah umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang tawassul, tidak ada yang meyakini bahwa nabi, wali, ulama, syuhada semuanya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada izin, nabi pun tidak bisa melakukan apa-apa, sebab nabi dan semuanya adalah makhluk, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, yang keempat, anna tawassula, bahwasanya tawassul itu laisa amran laziman, bukan perkara yang harus, tidak harus tawassul, tidak. Au daruriyan, bukan hal yang darurat, urgent, tidak kudu harus tawassul, tidak. Ya, Anda mau doa langsung Allahumma silahkan. Anda yang mau tawassul silahkan. Walaisatil ijabatu mutawaqqifatan alaihi, dan diijabahnya satu doa atau satu permintaan itu tidak tergantung kepada tawassul. Oh, kalau tidak tawassul tidak mustajab, tidak. Allah akan mengijabah kepada doa orang yang dikehendaki oleh Allah. Dia mau tawassul, dia tidak tawassul, kalau Allah sudah kehendak, Allah akan berikan. Jadi tidak harus tawassul. Balil asl, bahkan asalnya doa itu doa Allah mutlaqan, doa permintaan permohonan itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa qala ta'ala qul ud'ullaha, qul katakan wahai Nabi, ud'ullaha, berdoalah kalian semua kepada Allah, awid'ur rahman, atau berdoalah kalian kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, surat Al-Isra. Al-muttafaqu alaihi minat tawassul. Al-muttafaq alaihi, yang bentuk yang disepakati, artinya tidak ada beda pendapat, tidak ada beda, kompak sepakat ulama. Dari bentuk tawassul yang disepakati itu apa? Ada bentuk tawassul, cara tawassul yang disepakati oleh ulama. Semua ulama mengatakan boleh tawassul, tapi dengan cara ini. Nah, apa cara yang boleh itu tawassul? Lam yakhtalif ahadun minal muslimina fi masyru'iyyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mali salihah. Tidak berselisih seorang pun dari umat Islam, artinya ulama. Tidak ada seorang pun ulama yang mengingkari, yang mengatakan tidak boleh. Fi masyru'iyyati tawassul ila Allah, di dalam kebolehan atau disyariatkannya tawassul kepada Allah bil a'mali salihah, dengan amalan-amalan saleh. Tawassul, berdoa kepada Allah dengan bertawassul ya, dengan apa? Dengan amal. Mohon kepada Allah berkah amal. Boleh tidak? Semua ulama sepakat boleh dengan amal. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada. Sepakat ulama. Faman shoma, siapa yang puasa, au shalla, atau salat, au qara'al qur'ana, au tasaddaqa, sedekah, fa innahu yatawassalu, maka dia boleh bertawassul bisyamihi wa salatihi wa qira'atihi wa sadaqatihi. Boleh. Anda kan sholat, Anda puasa Ramadan, Anda zakat, ya Anda banyak baca Quran, Anda juga zikir. Anda boleh berdoa kepada Allah. Allahumma as'aluka Gusti bi barakati sholati, silakan. Bi barakati siyami, silakan. Tidak pakai barakati boleh. Allahumma inni as'aluka bi sholati, as'aluka bi siyami, as'aluka bi haji wa umrati wa sadaqati wa i'tikafi, silakan. Itu amal, boleh. Ya. Bahkan huwa arja fil qabuli, bahkan tawassul dengan amal itu lebih besar peluangnya, kesempatannya di dalam qabul, lebih besar. Harapan untuk diterima itu lebih besar daripada Anda langsung Allahumma as'aluka dengan tawassul, as'aluka langsung Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban, bagus. Tapi Allahumma inni as'aluka bi sholati wa siyami wa ruku'i wa sujudi antar suqani rizqan, itu lebih besar harapan untuk diijabah. Ya. Dan mana dalilnya? Nanti ada dalilnya. Wa a'zam fi nailil maqlubi, dan lebih besar peluang untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. La yakhtalifu fi dzalika ithnani, tidak berselisih dalam hal itu, dalam kebolehan tawassul dengan amal. Tidak ada ulama yang berselisih, tidak ada, kompak sepakat semuanya. Wa dalilu ala hadza,
Dan dalil atas dibolehkannya tawassul dengan amal yaitu hadis salasatil ladzina intabaqa alaihimul gharu, yaitu hadis 3 hamba Allah dari kaum Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis. Alladzina tabaqa, yang telah menutup alaihim atas diri mereka 3 orang hamba Allah, apa al-gharu, gua. Ada 3 orang Nabi ceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan Anda buka, masih di awal-awal babul ikhlas. Di situ Nabi ceritakan tentang 3 orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di satu perjalanan sampai akhirnya sore mereka masih di jalan, butuh istirahat, maka mereka masuklah ke dalam satu gua. Begitu masuk dalam gua, bukan gua muda, bukan. Dalam satu gua masuk dengan niat istirahat. Besok pagi melanjutkan perjalanan. Begitu masuk, 3 orang tiba-tiba Allah kirim batu besar jatuh dari gunung menutup pintu masuk gua. Berapa? 3 orang ada di dalam gua. Ya, 3 orang mikir, ada mati, ini urusannya mati. Nah, ya, udah masalah. Tidak ada pintu keluar, tidak ada udara, tidak ada ventilasi, ketutup rapat. Karena putus asa, akhirnya mereka kembalikan perkara mereka, urusan mereka kepada Allah. Maka 3 orang ini musyawarah gimana jalan keluarnya. Akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau kita minta kepada Allah dan bertawassul dengan amal kita. Coba diingat, Anda ini 3 orang nih, ayo A, B, C. Coba diingat, Anda pernah tidak punya amalan, sampai amalan yang membuat Anda itu diterima oleh Allah? Kira-kira apa? Oh, ada. Ente nomor 2 ada. 3 ada. Nah, ayo kita masing-masing berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah amal kita yang itu yang tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jalan keluar. Maka tawassullah satu-satu. Fatawassala ahaduhum ilallah bibirri walidayhi. Walidan, orang tua itu adalah pintu surga yang paling dekat untuk anak. In syi'ta fahfadhu wa in syi'ta fa'adhi'hu. Terserah. Nabi sudah tunjukkan pintu surga paling dekat, paling mudah, paling gampang dilewati oleh anak lewat pintu birrul walidain. Silakan Anda mau jaga orang tua, tidak lepaskan, Anda akan rasakan sendiri sulitnya sampai ke surga. Dan ditahan. Anak nangis, diam, tidur. Pak, lapar Pak. Apa sih akinya? Ya, aki belum makan, tunggu dulu, aki dulu. Ya kita tidur gimana? Diam. Sampai itu anak itu narik-narik kaki bapak, tetap ditahan. Dan dia berdiri sampai subuh. Dia pegang itu untuk siapa? Untuk orang tua. Begitu orang tua bangun, dikasih kenal. Ya Rabbi, Gusti, kalau saya lakukan ini ikhlas karena Engkau Gusti, tolong keluarkan hamba dari dalam gua.
sinar matahari, cuman tidak bisa keluar, baru pecah jelas. Nah, ya gimana? Giliran ente B, silakan doa Allahumma Gusti. Ya. Ini antara dia dengan Allah, tidak didengar oleh yang lain, nafsi-nafsi. Karena apa? Ini rahasia masing-masing. Gusti, aku pernah lakukan satu amalan Gusti. Mudah-mudahan ini keterima, dan kalau diterima Gusti, tolong keluarkan hamba dari sini. Apa amalannya? Hamba ingat, hamba punya saudara sepupu nisan, punya saudara perempuan perawan cantik bodas. Begitu bodas mah ya. Dan bodas, subhanallah. Gusti, jujur Gusti, dalam hati ada simpati kepada dia. Aku senang, uhibbuha, aku cinta kepada dia. Suatu hari ini saudara yang bodas tadi ya, pernah datang kepadaku minta bantuan pinjam fulus, dan dia ceritakan bahwa dia sangat-sangat butuh bantuan, dan kalau tidak saya bantu maka dia akan celaka. Pikiran jelek kata Gusti, apa? Nah, ini kesempatan. Iya, kalau orang Cirebon bilang ulah marani gebuk, kebenaran dari dulu tak tunggu-tunggu, dah ternyamper ya. Tinggal start saja. Ini wanita bicara, ya fulan ittaqillah wala tafuddal khataman illa bihaqqi. Fulan, takut kepada Allah, jangan kau al-khatam, la tafuddal khatam, jangan kau bolongi cincin itu kecuali dengan haknya, dengan cara yang benar. Kenapa harus begini? Kan kau bisa nikahi aku dengan halal, kenapa harus zina? Kenapa? Seketika dia sadar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, sadar. Langsung dia lompat, dia lari keluar, alhamdulillah, selamat Gusti. Dia ambil duit 100 juta, nih hadiah buat kane. Jadi tidak jadi. Udah bawaannya, alhamdulillah selamat. Kalau ente tidak bicara, mungkin aku sudah zina. Alhamdulillah, ini barokah. Dah bawa. Ya Allah, kalau aku lakukan itu karena rasa takut kepadamu ya Allah, dan kau terima ini amalan, tolong lepaskan hamba bertiga dari gua ini. Blak, lepas tadi, pecah. Subhanallah. Dilihat, belum bisa keluar, kepalanya belum bisa keluar. Kelihatan matahari sudah kelihatan di luar, cuman baru lihat. Yang giliran ente kabul, kita lepas. Ente gagal, ma'assalamah. Jadi ini bingung, yang mana dia, yang mana? Yang mana? Ada tidak? Ada, kayaknya sih ada. Yang mana? Ntar dulu, tunggu dulu, saya ingat dulu. Ada. Apa? Gusti, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa tukang, dan setiap hari sore hari aku bayar mereka pulang, besok datang lagi kerja pagi aku sore aku bayar pulang. Suatu hari Gusti, sore hari tukang itu pada datang minta upah bayaran, aku bayar sesuai dengan perjanjian awal. Dan subhanallah, ketika hari itu
mestinya tukang itu 3 orang yang datang, ini yang datang cuma 2. Padahal yang kerja dari pagi 3, yang 1 tidak ada. Dicari di bangunan, di lokasi bangunan tidak ada. Ditunggu sampai sore, sampai maghrib, isya, sampai besok pagi tidak ada. Ditunggu seminggu tidak ada, sebulan tidak ada, setahun tidak ada, upah masih utuh. Bingung, lah ini amanat mau dikemanakan ini? Ya udahlah, daripada ngendap, daripada nganggur, mending saya belikan ayam. Betelor tuh ayam, betelor netes beranak sampai banyak, dijualin sebagai ayam. Belikan kambing beranak, sampai banyak, dibelikan sapi banyak, dibelikan ontak. Jadi punya peternakan dari upah kerja sehari. Setelah sekian tahun itu penuh, ya peternakan udah makmur, sukses. Satu hari datanglah tukang yang punya uang, yang punya upah, yang belum dibayar datang. Assalamualaikum Haji, ingat Haji? Saya Pak Haji, pura-pura tidak ingat Haji. Benar tidak ingat, yang benar. Masa lupa ya maklum sudah. Siapa sih ya? Dulu kan saya pernah kerja bangunan di sini. Terus ya saya kan waktu itu sore saya mau ngambil upah, ternyata saya dijemput oleh keluarga saya, anak saya sakit, sehingga saya tidak sempat ngambil upah saya. Nah hari ini saya datang mau ngambil upah saya yang sehari itu. Benar. Oh ente si fulan itu? Iya ini saya. Masya Allah. Jadi masih ada tidak upah saya yang kerja bayaran itu? Kau lihat bro, apa itu? Itu si peternakan punya Pak Haji, bukan punya saya. Yang kau lihat ayam, kambing, sapi, onta, yang kau lihat itu punya kamu semuanya. Jangan ngece Pak Haji. Saya nih mau minta uang bayaran sehari, kok ditunjukkan peternakan? Benar, demi Allah, itu semua yang kau lihat di peternakan itu semua dari upah kamu kerja sehari. Silakan kau bawa. Yang benar Haji, benar. Haji bercanda, wallahi. Sumpah. Silakan kau ambil. Benar. Dibawa semua. Onta, sapi, kambing, ayam, setelur-telurnya dibawa semua. Subhanallah. Si itu majikan si bos bilang, alhamdulillah, amanat lepas, tidak ada beban. Ya Allah, kalau aku lakukan itu selama sekian tahun, ikhlas karena menjaga amanat Gusti, tolong keluarkan hamba dari dalam gua ini. Pulang setengah itu lompat, tiga-tiganya keluar, balapan keluar. Alhamdulillah, doa kita makbul. Kenapa? Tawassul. Dengan apa? Dengan amal. Ini muttafaq alaih. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan tawassul dengan amal mamnu, tidak ada. Yang melarang, yang sering teriak-teriak tawassul bid'ah segala macam, panggil sini. Boleh tidak tawassul dengan amal? Boleh. Ya, kalau bilang tidak boleh, ya tanyakan Anda ngajinya di mana. Semua ulama boleh. Dari ujung barat sampai ujung timur mengatakan boleh tawassul dengan amal. Kok Anda mengatakan tidak? Dari mana? Jangan-jangan ilmu Anda dari ilmu setan. Semua Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ulamanya jelas. Kok Anda nyeleneh?
Itu 3 orang tadi. 1, fatawassala ahaduhum ilallah bibirrihi liwalidayhi, dengan berkah birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, watawassala tsani bibti'adihi 'anil fahisyah, berkah kejauhannya dari fahisyah perzinaan. Ba'da tamakkunihi, setelah dia siap mampu ya biasbabnya, dari sebab-sebabnya. Artinya apa? Sudah tadi tinggal nunggu primit aja jadi. Subhanallah. Tapi Allah selamatkan dia. Ya. Yang ketiga, wa tawassala ats-tsalitsu bi amanatihi wa hifdhihi, dengan sebab amanahnya dan penjagaannya, lima li ghairihi, bukan hartanya dia tapi harta orang lain dijaga, digolong amanah. Wa adaihi lahu kamilan, dan diserahkan dalam keadaan utuh. Dia golang, dia putar sekian tahun, dia tidak minta upah, tidak ada. Punya saya berapa persen? Tidak ada. Tidak nanya persentase. Lillahi ta'ala. Nah, fahuwa farrajallahu anhum ma hum fihi. Allah lepaskan. Allah beri apa? Allah bukakan dari mereka mahum alaihi, apa yang mereka ada di dalamnya. Musibah, bencana di dalam gua, itu Allah lepaskan. Wa hadzal naw'u minat tawassuli qad fassalahu wa bayyana adillatihi wa haqqaqa masailahu. Tawassul bentuk ini dengan amal itu telah dijabarkan secara detail, dijelaskan dalil-dalilnya, dan ditahqiq. Siapa yang mentahqiq? Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya mereka. Yang tidak suka tawassul itu menjabarkan nih tawassul dengan amal, dalilnya. Oh, intinya apa Syekh Ibnu Taimiyah? Boleh. Alhamdulillah kalau boleh. Ya. Kenapa? Nah, kita jabarkan, kita lihatkan nantinya. Fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, wa khususan fi risalatihi qaidatun jalilah fi tawassul wal wasilah. Di situ dijelaskan secara detail bahwa tawassul dengan amal hukumnya boleh. Kata siapa? Quran, Rasul, Allah dalam Quran, Rasul dalam hadis, Ibnu Taimiyah juga. Bagaimana dengan ulama kita? Ulama kita jangan dibahas ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur tawassul terus. Itu ulama kita. Ini yang repot Ibnu Taimiyah dan pengikut Ibnu Taimiyah. Tapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan tawassul dengan amal boleh. Nah, yang kita lakukan ini apa? Ini tawassul dengan apa? Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, barakatin Nabi Muhammad, ya Allah. Apa itu? Nah, ayo kita masuk mahallul khilaf, titik permasalahan, perbedaan. Apa sih poinnya? Kenapa ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak? Yang mengatakan tidak boleh sampai mengatakan yang tawassul syirik. Anda paham ketika dibilang syirik? Ketika seorang muslim, ketika seseorang dihukumi musyrik, ya, berarti darahnya halal, hartanya halal, istrinya cerai, anak tidak boleh mewarisi. Kenapa? Syirik. Tidak hanya sekedar, tidak mudah, tidak ringan. Oh, fulan tawassul syirik. Itu Anda paham ketika Anda menvonis, mengklaim seseorang dengan hukum syirik, ini yatarattab alaihi umur, banyak hal terkait dengan vonis syirik. Kenapa terjadi pembantaian di Palestina, di Syria, di Lebanon, Afghanistan, di Irak, di Yaman? Kenapa terjadi? Ini. Ketika
ketika mereka mengatakan syirik, halal darahnya, gempur aja selesai. Tidak merasa dosa mereka. Kenapa? Yang saya hadapi, yang saya bunuh musyrikin. Kenapa musyrikin? Ahli tawassul. Mereka ahli ziarah kubur, nyembah kubur. Apa? Dibilang kuburiyun. Yang ahli ziarah kubur, kuburiyun. Kalau banyak, kalau satu orang kuburi. Apa? Ahli kubur. Subhanallah, penyembah kubur. Jadi begitu, subhanallah mereka. Ya. Jadi sudah tidak ada beban. Bahkan ketika mereka membantai ahli tawassul, ahli ziarah, mereka merasa apa? Merasa ini ibadah, amar ma'ruf nahi, merasa mendapat pahala. Alhamdulillah. Tidak paham kalau mereka yang dibom, mereka ahli tauhid, la ilaha illallah, mereka ahli kiblah. Mana tanggung jawabnya di hadapan Allah dengan tauhid la ilaha illallah? Seperti yang dipertanyakan Nabi kepada sahabat Usamah bin Zaid, "Madza taf'alu bi la ilaha illallah yaumil qiyamah?" Zaid, Usamah, bagaimana tanggung jawab kamu membunuh satu orang loh, kafir, asalnya kafir. Begitu perang dengan Usamah, dia ke pojok terpepet, dia kepepet terpojokan, dia lemparkan pedangnya dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usamah, syahadat politik. Bantai. Dari tadi ngelawan, begitu kepepet dia syahadat. Jelek. Lapor kepada Nabi. Kumaha gimana kanjeng Nabi? Ba'da maqala la ilaha illallah, Usamah, kau bunuh dia? Iya ya Rasulullah. Setelah mengucap la ilaha, dia kafir kanjeng Nabi, dia musyrik. Sebentar, aku tanya, aqtaltahu ba'da maqala la ilaha illallah? Apa kau bunuh dia? Iya ya Rasulullah. Innama qalaha khaufan minas saif. Ya Rasulullah, itu politik. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, tapi karena dia kepepet takut mati, dia cari selamat, dia langsung syahadat. Halla syaqaqta qalbihi, apa kau belah dadanya? Kau tahu isi hatinya? Dia mengucapkan itu karena takut pedang atau dia ikhlas lillahi ta'ala? Waduh, saya tidak sampai ke situ. Mada taf'alu bi la ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana tanggung jawab kamu Usamah nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kau bunuh orang yang sudah la ilaha illallah. Padahal Nabi dalam hadis katakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Yang penting syahadat, selesai, stop. Kenapa kau lanjut Usamah? Saya kira politik. Oh, urusan Allahumma inni bura'ah. Ya Gusti, saya lepas tangan. Yang dilakukan Usamah, Nabi angkat tangan. Yang dilakukan sahabat Khalid bin Walid, Nabi angkat tangan. Allahumma inni bari'un mimma fa'ala Khalid. Sahabat Khalid begitu, sahabat Usamah begitu. Nah, itu satu orang loh, satu orang. Dan bagaimana yang dibom? Subhanallah. Ya Bu, ini jihad. Jihad apa? Jihad apa ini? Yang dibunuh muslimin? Satu orang Nabi sudah angkat tangan dengan kepala Nabi. Bagaimana dengan 80? Bagaimana dengan yang di Syria? Hari ini sudah hampir setengah juta muslimin dibantai. Bagaimana tanggung jawabnya? Ya, dan itu urusan dengan Allah. Ya. Mahadul khilaf fi mas'alatit tawassul. Mahadul khilaf, titik, ya, poin permasalahan dalam bab tawassul. Huwa tawassul bi ghairi amalil mutawassil. Kalau tadi diceritakan kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal pribadi, itu boleh. Anda sholat, tawassul dengan sholat Anda,
puasa Anda silakan. Nah sekarang kalau saya bertawassul dengan amal orang lain, boleh tidak? Allahumma inni as'aluka, Gusti, aku mohon kepadamu ya Allah, bisolati kan bisuci, ayo, boleh tidak? Bisyami, kiai, bisyam, nah, boleh tidak? Nah, ini mahalul khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan yang penting amal boleh, amal sendiri atau amal orang lain. Nah ini mahalul khilaf. Kata wassuli bidzawati wal ashkhasi, seperti tawassul dengan figur sosok manusia. Kalau dengan amal sudah jelas boleh, hanya dengan amal orang lain boleh tidak. Nah ini khilaf. Nah ada lagi yang diperselisihkan, tawassul dengan zawat wal ashkhas, perorangan. Saya tidak tawassul dengan amal, tapi saya bertawassul dengan Nabi, boleh tidak? Bi nabiyika, bi waliyika, boleh tidak? Bi an yaqula, dengan mengatakan orang yang bertawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah kami bertawassul, artinya menyambung diri kepadamu, binabiyika, bukan dengan sholatnya Nabi. Kalau dengan amal masih khilaf. Nah ini dengan orangnya, binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau atawassalu ilaika bi Abi Bakr as-Siddiq, atau bi Umar bin al-Khattab, atau bi Utsman, atau bi Ali radhiyallahu ta'ala anhum, fahada huwal mamnu, inilah yang dilarang. Inda ba'dihim, menurut sebagian ulama ini tidak boleh. Berarti ada yang membolehkan, ada, karena ini khilaf. Bagaimana pandangan musannif di sini? Wa nahnu nara annal khilafa syakliyun wa laisa bijauhariyin. Kalau menurut kami, kata musannif, al khilaf, perbedaan pendapat, baik tawassul dengan amal orang lain atau tawassul dengan zat, figur, sosok perorangan, itu bedanya hanya apa? Syakliyun, bentuknya, hanya luarnya, kulit. Walaysa bijauhariyin, bukan intisarinya, isinya sama, kulitnya beda, hanya casing yang membedakan, ya, hanya kulit. Li'anna tawassula bidzati, sebab atau karena tawassul, bertawassul bidzat dengan orang, yarji'u fil haqiqah ila tawassulil insan bi amalihi. Hakikatnya itu orang yang bertawassul dengan Nabi, hakikatnya dia itu bertawassul dengan apa? Dengan amalnya Nabi. Wa huwa muttafaq ala jawazi, dan ini merupakan satu hal yang disepakati kebolehannya. Boleh tidak tawassul dengan amal? Boleh, sepakat, sepakat. Nah, saya tawassul dengan Nabi. Oh, tidak boleh. Tunggu dulu. Saya tawassul dengan Nabi itu dengan amalnya Nabi. Allahumma inni as'aluka bi sholatin Nabi, wa bi hajjin Nabi, wa bi siyamin Nabi, wa bi jihadin Nabi, wa bi du'ain Nabi. Ya semuanya. Kalau disebut semua, sholatnya Nabi, puasanya Nabi, kan kepanjangan kan gitu, panjang. Boleh tidak dalam kaidah bahasa Arab dibuat hadf? Boleh tidak? Hadful mudhaf ilaih, boleh kan? Boleh. Binabiyika, maksudnya apa? Bi sholati nabiyika, bi
bisolati wa siyami wa jihadi wa du'ai wa tahajjudi, semuanya kita borong semuanya, tinggal nabinya terakhir bisolati wa siyami wa jihadi wa nabiyika, tinggal ini dibuang semuanya, dihapus semua, nabinya digeser langsung binabiyika. Boleh tidak? Kaidah Arabiah mengatakan boleh, dan Al-Quran memberikan contoh banyak, hadis Nabi juga memberikan contoh yang banyak. Hafif mudhaf ya. Boleh kata Syekh. Nah ini walau nazara al-mani'ul muta'annitu fil mas'alati, seandainya memandang, melihat orang yang melarang, al-muta'annitu yang ngeyel, yang bangkang ya. Fil mas'alati, dalam masalah tersebut, bi'ainil basira, dengan pandangan mata hati yang bersih, tidak ada asabiah, tidak ada fanatisme ya, tidak ada ego, tidak ada sombong. Oh tidak bisa, menurut syekh saya, tunggu dulu, jangan Anda fanatik kepada guru Anda. Ulama bukan cuma guru Anda, ulama kan banyak ya, dan ulama yang banyak itu membolehkan, yang tidak boleh cuma guru Anda sendiri, namanya syadz. Man syadza syadza finnar, naudzubillah min. Siapa yang nyeleneh, ya nyelenehnya kemana? Ya ke neraka. Oh ulama semuanya boleh, ini satu mengatakan tidak boleh. Dan anehnya ini jamaahnya kekeh, dia bilang tidak boleh, tidak bisa, yang benar ini. Jadi ini salah semua, jadi ini neraka semua. Kata mereka, ya iya mereka neraka semua. Subhanallah. Lalu mana hadis Nabi yadullahi ma'al jamaah, kemudian la tajtami'u ummati ala dhalalah. Masa ini hilang semua karena apa? Karena fanatisme keguruan ya, hilang semua nantinya. Qala lanjala lahul amru, seandainya mau orang yang menolak tawassul, yang ngeyel tetap dia nolak, seandainya dia mau melihat permasalahan dengan jelas, dengan bening, tanpa ada fanatisme, tanpa ada kesombongan, hilangkan dulu semuanya. Lihat ini begini loh, menurut Quran, menurut hadis, menurut kaidah Arabiyah dan seterusnya, lanjala, pasti akan nampak jelas lahu, bagi orang yang melarang, apa al-amru, permasalahan akan nampak jelas. Oh iya, apa boleh. Wadhallal iskal, dan lenyaplah perseteruan ya. Kegaduhan, kemuskilahan itu akan hilang. Wazalatil fitnatu, dan fitnah akan hilang. Allati waqa'a bisababiha man waqa', yang telah terjatuh, telah terjerumus bisababiha, dengan sebab fitnah tadi, man waqa', orang yang jatuh. Berapa banyak korban karena apa? Karena tidak mau melihat dengan mata hati yang bening, sehingga banyak korban, banyak yang didorong, yang dijebloskan, dijadikan pengantin, suruh bawa bom di Polresta. Yang mati siapa? Muslimin lagi sholat Jumat. Astagfirullah. Kenapa? Oh mereka adalah ahli tawassul musyrikin. Alhamdulillah. Ya, bom di sana, bom di sini, dan terjadi sampai di negara Arab. Di negara Arab yang notabene adalah muslimin, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihantam oleh mereka. Fahakama alal musyrikin, alal muslimin, maka mereka menghukumi terhadap orang-orang muslim bisyirki wad dhalal. Orang-orang Islam yang sholat, yang jumatan, yang syahadat, sholawatan, baca Quran, dihukumi apa? Syirik, sesat. Sehingga karena keyakinan terhadap muslimin dengan syirik dan sesat, maka mereka yakin darahnya halal,
timpoklah mereka. Ya. Wa sa'ubayyinu kaifa anna al-mutawassil bi ghairihi huwa fil haqiqati mutawassilun bi amalihi mansubi ilaihi. Dan kami akan jelaskan bagaimana orang yang bertawassul dengan orang lain. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma atawassalu ilaika binabiyika, bukan dengan amal saya tapi dengan Nabi, dengan Syekh Syarif, dengan Syekh Muhyiddin, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana? Dibilang huwa fil haqiqah, orang yang bertawassul dengan orang lain pada hakikatnya mutawassilun bi amalihi, hakikatnya bertawassul dengan amalnya orang lain. Kita bertawassul dengan Nabi, berarti tawassul dengan amalnya Nabi. Hanya amal itu dibuang, dihilangkan langsung dengan Nabi. Dengan apanya Nabi? Dengan amalnya. Al-mansub ilaihi, yang amal yang dinisbahkan kepadanya Nabi. Walladzi huwa min kasbihi, yang amal itu termasuk usahanya orang tersebut. Fa'akul, saya katakan, kata musannif, i'lam, ketahuilah, anna man tawassala bi syakhsin ma, orang yang bertawassul dengan orang lain, siapapun orangnya yang ditawassuli, fahuwa li'annahu yuhibbu, dia tawassul dengan orang lain karena dia senang kepada orang tersebut. Yang bertawassul dengan Nabi karena cinta kepada Nabi, bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir karena cinta dengan Syekh Abdul Qadir, dan seterusnya. Idh ya'taqidu salahahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan lidzanni bihi. Orang yang tawassul, dia tawassul karena apa? Karena mencintai orang tersebut yang ditawassuli. Idh ya'taqidu salahahu, sebab meyakini orang yang tawassul, salahahu, kesalehannya orang yang ditawassuli. Kalau tidak saleh, tidak mungkin ditawassuli. Masa ada jamaah Allahumma as'aluka bi Ahok. Kok Ahok? Ya barangkali ada yang husnudzon, Ahok itu orang soleh itu, jujur. Masa ada? Tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena yakin bahwa dia bukan orang soleh. Kalau orang soleh dia masuk Islam, ya, dia kan benar. Kalau soleh dia masuk Islam, belum masuk Islam berarti belum soleh. Qala wa wilayatihi, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Anda punya orang tua, Anda punya guru. Kenapa Anda punya orang tua, Anda punya guru? Kenapa kita masih tawassulnya kepada Syekh Syarif? Kenapa Anda jauh-jauh tawassulnya bihaqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mesti jauh-jauh ke Irak itu? Kenapa tidak tawassul dengan yang di Kuningan? Kenapa tidak tawassul dengan yang di Tanjung Sari? Oh, saya yakin aqtaqidu sholahahu, kesolehannya Syekh Abdul Qadir. Bukan berarti yang di sini tidak soleh, bukan. Saya yakin itu lebih soleh, Syekh Syarif lebih soleh, sehingga saya tawassul dengan beliau. Ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu, kedekatannya dengan Allah. Oh, saya tawassul dengan Syekh Abdul Qadir karena beliau adalah waliullah. Apa wali? Qarib. Al-waliyu al-qarib, orang yang dekat dengan Gusti Allah. Wa fadlahu, dan keutamaannya. Oh, Syekh Syarif punya keistimewaan, punya kelebihan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya kelebihan. Ya, nah saya tawassul kepada Allah dengan beliau karena itu. Tahsinan lidzanni bihi, didasari husnudzan dengan beliau.
Emang Anda tahu Syekh Syarif? Tidak. Anda pernah ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak. Kenapa Anda tawassul? Saya husnudzon. Husnudzon, beliau-beliau adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Au li'annahu ya'taqid anna hadha syakhs muhibbun lillahi subhanahu wa ta'ala yujahidu fi sabili. Atau orang yang tawassul, dia tawassul dengan seseorang karena meyakini bahwa orang tersebut cinta kepada Allah. Kenapa Anda tawassul dengan Syekh Syarif? Karena saya yakin Syekh Syarif adalah orang yang cinta kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang cinta kepada Allah. Maka saya bertawassul kepada Allah dengan beliau. Atau awli annahu ya'taqid anna Allah Ta'ala yuhibbuh. Atau saya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir atau Syekh Syarif. Kenapa? Karena saya yakin Allah cinta kepada beliau. Nah, mungkin karena kecintaan saya kepada beliau, atau karena saya yakin husnudzon Allah cinta kepada beliau. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Aw li'tiqad hadhihi al-umur kulliha fi asy-syakhsil mutawassil bihi. Atau karena keyakinan orang yang tawassul terhadap perkara itu semuanya. Kenapa Anda tawassul dengan Syekh Syarif? Saya bertawassul dengan Syekh Syarif karena saya cinta kepada beliau, dan saya yakin Allah cinta kepada beliau. Dua-duanya diborong. Syekh Abdul Qadir Jilani gimana? Saya tawassul dengan Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Saya cinta kepada beliau. Kenapa Anda cinta? Saya punya husnudzon. Beliau orang saleh, beliau orang bersih, beliau orang dekat dengan Allah, beliau tidak banyak dosa seperti saya, beliau amalannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, husnudzon sekalipun tidak kenal. Ya, jadi saya bertawassul dengan beliau dengan apanya? Karena kecintaan saya kepada beliau dan karena kecintaan Allah kepada beliau. Dari mana Anda tahu Allah cinta kepada beliau? Husnudzon. Ya, husnudzon. Wa idza tadabbartal amra, jika Anda merenungi perkara ini, wajadta anna hadhihi mahabbah wa dzalika al-i'tiqad min amalil mutawassil. Anda akan dapatkan bahwa hadhihi mahabbah, kecintaan, wa dzalika al-i'tiqad, dan keyakinan, min amalil mutawassil, itu termasuk amalan orang yang bertawassul. Jadi Allahumma ya Allah, saya bertawassul ya Allah, aku mohon kepadamu Gusti, dengan si fulan. Dengan apanya? Dengan keyakinan saya Gusti kepada si fulan dan kecintaan saya kepada fulan. Nah, keyakinan dan kecintaan, amal bukan? Amal apa? Amal qalbi, amalan hati. Kan bertawassul dengan amal boleh. Sepakat ulama, bertawassul dengan amal sendiri boleh. Kalau bertawassul dengan amalan orang lain ada khilaf. Nah, dan kita pinggirkan dulu yang khilaf, kita ambil yang sepakat. Ulama sepakat tawassul dengan amal pribadi boleh. Oke, saya mau tawassul. Ya Allah, berkah Nabi. Kok berkah Nabi? Emang kenapa? Rabbi faghfir li dzunubi, barakatin Nabi Muhammad, barakatin Hadi Muhammad. Langsung aja Allah maghfir dzunubi, tidak usah barakatin Nabi. Saya bertawassul. Tidak boleh tawassul dengan ini. Saya bertawassul dengan kalimat tadi, Rabbi faghfir li dzunubi, barakatil Hadi Muhammad. Barakatil Hadi itu ada amalan saya. Berkat Rabbi faghfir li dzunubi,
Berkat mahabbati li Muhammad, berkat i'tiqadi li Muhammad. I'tiqad dan mahabbah kan amalan saya, kenapa tidak boleh? Kan boleh, sepakat ulama boleh, ya beres. Ya, subhanallah. Artinya apa? Artinya ya, kalau kita mau melihat dengan pandangan yang ikhlas, bersih, jauh dari suudzon, jauh dari kibir, takabur, jauh dari asabiyah, insya Allah semuanya akan nampak jelas. Li'annahu i'tiqaduhu alladhi in'aqada 'alaihi qalbuhu, karena ini merupakan keyakinannya orang yang tawassul, alladhi in'aqada 'alaihi qalbuhu, yang sudah mengeristal di dalam hatinya. Yang tawassul dengan Nabi, dia yakin dalam hatinya, mantap, bahwa saya cinta kepada Nabi dan saya yakin bahwa Allah cinta kepada Nabi. Yakin. Nah, saya bertawassul dengan keyakinan saya, dengan kecintaan saya. Masa tidak boleh? Kan dengan amal boleh. Nah, itu dia. Fahuwa mansubun ilaihi wa mas'ulun anhu wa muthabun alaihi. Maka tawassul yang demikian itu mansubun ilaihi, mas'ulun anhu wa muthabun alaihi, dapat pahala, dinisbahkan kepadanya. Wa ka'annahu yaqul ya Rabbi, orang yang tawassul seolah-olah dia mengatakan begini, ya Rabbi, Gusti, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada si fulan. Contoh Nabi Muhammad, ya Allah, aku cinta kepada Nabi. Dalam hati aku cinta kepada Nabi. Wa ataqidu, dan aku yakin, annahu yuhibbuka, Nabi Muhammad itu cinta kepada Nabi. Anda yakin tidak Nabi Muhammad cinta kepada Nabi? Yakin tidak? Nabi cinta tidak kepada Allah? Ya. Sahabat cinta tidak kepada Allah? Cinta. Mana? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Nah, kalau sahabat diberikan pengukuhan, dikukuhkan oleh Allah bahwa sahabat cinta kepada Allah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad gurunya sahabat, masa sahabatnya cinta, nabinya tidak cinta kepada Allah? Ya. Maka orang yang tawassul sepertinya dia mengatakan, ya Rabbi Gusti, inni uhibbu fulanan wa a'taqidu annahu yuhibbuka wa huwa mukhlisun laka, dan dia Nabi Muhammad atau yang ditawassuli, dia ikhlas beramal karena engkau Gusti. Satu, wa bi'tiqadi fihi, dan dengan keyakinan saya dalam hati, fihi, di dalamnya orang tersebut. Contoh Nabi, antaf ala kada wa kada, tolong Allah, lakukanlah, berikanlah A, B, C, D. Contoh tadi, tiga orang yang tawassul dengan amal. Nah, kita tawassul juga dengan amal. Walakin, akan tetapi, aktsarul mutawassilin, mayoritas ahli tawassul, yatasamahuna fit tasrihi bihadzal amri, mereka mengambil simpel, tasamuh, mengambil gampang, mempermudah, fit tasrih, di dalam penjelasan. Artinya, aduh, terlalu panjang ya Allah. Allahumma inni a'taqidu annaka tuhibbuhu wa anta radin anhu, terlalu panjang ya. Nah, langsung dipotong. Muktafina bi ilmi man la takhfa alaihi khafiyah, mengambil cukup dengan ilmu atau pengetahuan Allah Tuhan yang la takhfa alaihi khafiyatun, yang tidak
samar atas dirinya Allah, apa khafiyatun, perkara yang samar, fil ardi wala fis sama, wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi saya bertawassul kepada Gusti dengan apa? Dengan amal. Amal siapa? Amal saya dan dengan amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qala, maka siapa yang mengatakan Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika, siapa yang berdoa dengan doa begini, Allahumma inni as'aluka binabiyyika, huwa wa man qala Allahumma inni atawassalu ilaika bimahabbati linabiyyika sawabun. Siapa yang berdoa dengan bahasa Allahumma inni as'aluka binabiyyika, dengan nabimu. Ada lagi yang doa Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni atawassal ilaika bimahabbati linabiyyika. Diperjelas, karena sebab mahabbah, cintaku kepada Nabi. Yang di sini aku mohon kepada Gusti berkah nabimu. Yang ini mengatakan aku mohon kepada Gusti berkat kecintaanku kepada nabimu. Sama, tidak ada beda, cuma takbirnya beda, bahasanya beda, intinya sama. Setelah dijelaskan tadi, ya. Li'annal awal, karena yang pertama yang mengatakan langsung binabiyika, ma'aqdama ala hadha illa li mahabbatihi wa imanihi binabiyyihi. Dia tidak mengatakan Allahumma as'aluka binabiyika kecuali karena kecintaannya kepada Nabi, karena keimanannya terhadap Nabi. Iman amal qalbi, mahabbah amal qalbi. Dibuang, dihadaf, langsung binabiyika. Walaulal mahabbah lahuwal iman bihi, kalau bukan karena kecintaan kepadanya Nabi, kalau bukan karena keimanan terhadap Nabi, matawassala bihi, dia tidak akan tawassul dengan Nabi. Begitu juga al-awliya wal ulama was salihin. Siapa yang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti dia mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak cinta, tidak mungkin tawassul. Tidak cinta, sudah tidak tawassul. Apalagi benci. Anda cinta kepada si fulan, saya tidak. Ya sudah, kalau tidak cinta, tidak mungkin tawassul. Anda benci kepada fulan, saya tidak benci dan saya tidak cinta. Udahlah, saya tidak kenal. Tidak cinta dan tidak benci, itu sudah tidak akan tawassul. Apalagi benci, tidak mungkin tawassul. Jadi yang tawassul itu pasti didasari rasa cinta di dalam hati, dan cinta itu adalah amal qalbi. Wa hakadha yuqalu fi haqqi ghairihi min awliya'il ummah. Begitulah juga terhadap para wali-wali umat yang ada. Wa bihadza, dengan ini zahara annal khilafa fil haqiqati syakliyun. Sebetulnya perbedaan, perselisihan antara kita dengan mereka itu hanya apa? Hanya syakli, bentuknya saja, luarnya saja, syakl. Wa la yaqtadi hadha at-tafarruq wal bid'ah bil hukmi bil kufri 'ala al-mutawassilin. Dan tidak harus terjadi perpecahan, tidak usah sampai ada permusuhan, apalagi dengan mengklaim, menghukumi dengan kufur terhadap orang yang tawassul, apalagi sampai wa ikhrajihim an dzakiratil Islam, dikeluarkan dari apa? Dari lingkaran Islam. Fulan tawassul syirik. Kalau sudah syirik berarti bukan Islam, dikeluarkan. Subhanaka hadza buhtanun azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.